sebuah pembahasan yang asal saya dengar kisah-kisah Babalun nih memang betul-betul luar biasa guys. Saya suka betul, siok betul guys dengar dia punya cerita-cerita. Hello, hi, assalamualaikum, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Terima kasih kepada kalian yang sudi nonton video ini. Semoga kepada kalian semua yang sudi untuk nonton video ini selalu berada dalam keadaan sehat, sentiasa dimurahkan rezeki dan sentiasa dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah guys, hari ini saya akan buat sebuah lagi reactions video, dan video yang saya akan react hari ini adalah daripada All Motivation Channel, dan saya akan buat sebuah reaction masih tentang Jusuf Hamka, dan saya sangat tertarik dengan The Real Sultan of Indonesia, gelaran yang diberi guys. Baru-baru ini saya ada buat sebuah reaction tentang Jusuf Hamka, dan banyak kawan-kawan Indonesia yang memanggilnya The Real Sultan of Indonesia, dan saya pun tertarik dan membuat lagi sedikit research tentang Jusuf Hamka. Nah, apabila saya mengetahui, terkejut saya guys. Rupa-rupanya Jusuf Hamka itu bukan muslim sedia. Dan judul video yang saya akan react hari ini adalah Jusuf Hamka masuk Islam gara-gara toleransinya umat Islam. Motivational speech. Nah, itu dia. Tanpa berbasa-basi lagi guys, kita akan nonton isi kandungan daripada video ini guys. Let's go. 1, 2. Wow. Link video asli seperti biasa guys, saya akan letak di description box di bawah, oke? Babe itu memang terbiasa hidup sederhana gitu ya? Bukan terbiasa hidup sederhana. Dari dulu? Terbiasa pakai barang-barang yang nggak bikin gatal badan pokoknya. Jadi kalau yang mahal-mahal biasanya badannya gatal, nggak cocok saya. Bukan jadi sebaliknya ya? Iya, jadi ya kalau yang murah-murah memang badan saya badan murahan kali ya. Jadi cocoknya sama yang badan kain-kain murah dulu, gitu. Dulu main di kali gitu kan? Nah, dulu mandi di kali, kita dagang asongan. Iya. Jadi kemarin gue dengar mau beli Lexus di Nuri Salim 5 ya sekaligus ya? Iya. L350. Iya. Nggak konsisten deh. Semua murah-murah kecuali mobil. Gini, kalau mobil gue dikasih orang. Wow. Ya bener. Bener. Semuanya karena gitu. Kan kantor-kantor saya kan banyak saya kerja. Iya. Mereka nggak gaji saya kan nggak mau terima gajinya. Tapi saya, karena dulu waktu kecil, kepengen naik mobil, susah harus nemplok truk. Naik truk. Terus turunnya pun harus lompat, nggak boleh turun pelan-pelan begitu, keseret kita. Lompat, udah kayak pemain kungfu aja kita lompat gitu. Nah begitu sekarang udah enak, semua di perusahaan yang saya kerja, saya selalu minta mobil. Nah kalau mobilnya misalnya jatahnya 1 miliar, saya kepengen mobil yang 2 miliar, udah deh saya yang tambahin 1 miliarnya gitu. Tapi kan nanti 5 tahun penyusutan buat saya itu barang. Gitu, jadi... Oh di COP semua artinya? Iya, COP. Komisaris di beberapa perusahaan nih, Be? Saya alhamdulillah Indosiar masih? Indosiar masih. Indosemen masih? Indosemen udah enggak, Indomobil. Indomobil. Oke. Terus di beberapa CMNP perusahaan, masih? CMNP dan The Group, anak-anak perusahaannya ada 6. Itu saya malah bahkan ada yang jadi direktur utama. Saya jadi presiden direktur di Cisumdawu yang sedang dibangun ke Bandara Kertajati. Itu 62 kilo tol. Terus kemudian... Guys, naik ngeri saya dengar kayak bukan alang-alang pula Jusuf Hamka nih guys. Banyak perusahaan dia guys. Kemudian di Soreang Pasir Koja. Oh itu yang syariah itu ya? Iya, rencananya itu. Terus saya juga... Ancol juga ya? Ancol itu saya penasehat. Putri saya sebagai dirut. Fitri. Nah, kemudian Citra Marga Surabaya. Dari airport ke Waru, saya presiden direktur. Terus yang di Desari, Depok Antasari, itu presiden direktur. Saya nggak kepengen jadi presiden direktur, tetapi this is my baby. Saya harus rawat, saya harus pastikan barang ini akan selesai. Dan saya punya komitmen kepada pemerintah, terutama kepada Pak Menteri Basuki dan Bapak Presiden. Bandara Kertajati akan jalan tolnya akan selesai insya Allah Agustus ini, 17 Agustus 2022, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengakses ke Bandara Kertajati, sehingga Bandara Kertajatinya tidak mangkrak, menjadi hidup. Dia hidup, dan dia pasti hidup. Dan saya komitmen, saya bilang semua resources saya akan saya gelontorkan untuk membantu itu, karena ini adalah
proyek kebanggaan kita, proyek nasional. yes. Negeri membutuhkan kita. Jangan biarkan negeri berjalan dengan BUMN. Kalau BUMN-nya tidak sanggup, kita sama-sama mensupport, kita bergandeng tangan swasta dengan BUMN. Dan ini kolaborasi BUMN dengan swasta. Kami dengan biasa. Berantas Abipraya dan dengan Waskita Karya. Dulu PP ada di situ. Dan kontraktornya mostly BUMN, Adikarya, Wijaya Karya, PP, itu Waskita masuk, Berantas juga masuk semua. Jadi kerjasamalah kita semuanya. Pak Yusuf, ini boleh dong kalau Bapak dibilang raja jalan tol ya? Menurut saya kelebihan itu bukan tapi raja. Jadi punya berapa jalan tol? 6, 7? Mungkin 6 kali ya. 6 Tetapi yang pasti jalan tol kita nggak panjang-panjang. Tetapi gemuk-gemuk dong. gemuk-gemuk. Itu rezeki anak Panjang, soleh. sepi ngapain? Yang penting daging khas. Daging khas daripada pakai tetelan. Banyak tapi tetelan nggak apa. Nah, itu. Betul ya. Kita main di dalam kota dan inner city, lingkar kota. Lingkar kecuali kota. Ya. kecuali Cisumdawu itu pengabdian kita. Jadi itu karena BUMD Jawa Barat waktu itu yang memegang konsesinya belum bisa menyelesaikan. Nah, kami diundang dan kami sebagai partner, dan ini kita lihat Pak Jokowi, Pak Basuki ingin menggalakkan ini, kita sama-sama bergandeng tangan dengan pemerintah, dan alhamdulillah sekarang udah seksi 1 udah buka, ya kan? Insya Allah nanti sampai Agustus sudah sampai seksi 6, dan itu nanti ke Cirebon dari Bandung. Just need 1 hour. Nyambung. Need 1 hour. Sekarang bisa 4-5 jam. Sekarang 1 jam. Ke Bandara Kertajati cukup 1 jam. Pak Yusuf itu nggak ada yang dendam sama pemerintah, kan 5 kali keretahan ya? 5 kali di penjara kan? Udah gila kan Pak Yusuf? Iya. Nggak ada dendam-dendamnya. Kenapa harus dendam? Kalau Emang kita bandel dulu? Iya, kita bandel 1, dan kalau di penjara 1, bandelnya kita atau begonya kita. Cuma 2 itu. Cuma 2, bandel atau bego kita. Iya. Ya, Dari 5 itu yang mana yang bandel, mana yang bego, Pak? yang waktu peristiwa Malari tahun 74, saya kena jam malam. Jadi jam malam Bapak keluar? Saya keluar, saya mesti di jalanan. Itu, ya memang jujur sih. Ikut demo juga dong? Ikut demo. Waktu itu iyalah. saya di Trisakti, Trisakti, 74. oke, Ya, kecomot lah waktu itu. kena comot. Terus? Kena comot. Terus tahun 78 saya kena di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Oke. Itu gara-gara saya melaporkan ada pencurian kayu di tempat saya. Ternyata itu orang berkolaborasi dengan oknum-oknum di sana, akhirnya saya ditahan. Kena 2. Terus peristiwa Lapangan Banteng tahun 82, waktu itu ada kampanye Golkar diserbu sama P3. Oh, P3. Tapi saya nggak ikut di kampanyenya, saya nggak ikut. Cuman ada masa berduyun-duyun masuk ke kampung saya. Kebenaran saya wakil RW Di Pasar 03 Baru ya? di Pasar Baru. Oke. Saya bilang, kalian orang Islam, jangan ngerusak. Saya bilang, yuk kita takbir, takbir Kaget semua. dong Dia kaget. Nah, mereka ikut takbir. Setelah mereka takbir, kita arahkan. Kita jangan di sini. Enggak, dia bilang nih rumahnya Chinese nih, kita harus bakar. Chinese-nya kayak gue, Chinese Muslim, nggak boleh lu sama Muslim gitu. Nurut mereka, tapi saya digotong sama mereka. Begitu dong, digotong, dipotret sama Intel. Nah, malam saya jaga malam waktu itu, malam di pos RW. Tahu-tahu datang 10 mobil dari kepolisian. Nanya, yang namanya Yusuf Hamka siapa? Saya, dia bilang. Dibacain surat penangkapan. Lah, kenapa saya ditangkap? Bapak yang menggerakkan, katanya. Gerakin apa? Gua ngamanin kampung. Lu tanya aja, nggak bisa dibawa. Dibawa dulu saya diciduk. Diciduk 3 hari, diinterogasi. Terus orang-orang kampung melihat saya karena saya ditangkap itu, semua bikin surat pernyataan bahwa saya yang mengamankan kampung. Akhirnya juga setelah itu, Ibu Adam Malik kan karena waktu itu memang semacam ibu angkat saya juga, ngirim ajudan. Kenapa sih Yusuf tuh katanya? Ditanya, saya jelasin sama ajudannya kalau nggak salah Kolonel Polisi Ibu Ratna. Saya bilang, Kak Ratna, nih jelasin ke Ibu. Akhirnya Ibu nelpon kepada Kapolri, waktu itu Kapolrinya siapa saya lupa, bahwa itu anak kemarin 2-3 hari lalu baru ikut saya ke Medan. Kampanye Golkar di sana, jadi nggak mungkin dia nyerang Golkar katanya. Akhirnya diperiksa semua, yang periksa selain polisi 5 angkatan itu. Ada Skogar dari Garnisun tuh, terus ada Bakin, waktu itu Bakin, ya kan. Terus ada Pangkop Kaptip, keren yang periksa. Terus ada dari Kejaksaan. Akhirnya saya dilepaskan murni. Nah, begitu saya dilepaskan, pulang, saya ingat pulang sore itu saya minum es Medan. Tahu-tahu malamnya saya dipanggil.
Panggil lagi. Panggil sama Bu Adam Malik, suruh ikut ke Istana Bogor. Bu Nelly. Iya, Bu Nelly sama Pak Adam waktu itu suruh ceramah kepada ulama se-Jawa Barat, ceritakan apa yang terjadi. Waktu itu ulama Jawa Barat itu Kiai Haji EZ Mutakin. Oke. Yang Karismatik juga ya. Oh, karismatik. Oke, Dia yang terus? punya Unisba. Yang Universitas Islam Bandung ya. Di situ. Akhirnya waktu saya umur belasan begitu, saya bisa ceramah di Istana Bogor di depan ulama karismatik se-Jawa Barat. Keren kan, rezeki anak soleh. Gara-gara ditangkap, akhirnya kita dikasih ceramah. Suruh ceritakan, Pak Adam Malik tuh sayang banget sama saya, Bu Adam juga, makanya budi baiknya saya nggak pernah lupa. Pasti ya. 2016 akhir, dan saya tanggal 28 Desember kalau nggak salah saya ke gunung, ke pesantrennya Habib Rizik, lintas agama. Saya lagi sakit flu hari itu, saya pentingkan, saya meredakan suasana. Itu kan tegang, itu di musola di kampung-kampung. Saya kan suka sholat turun ke bawah turba. Itu sudah diprovokasi. Kalau kita ketemu si Tionghoa kita ludahin. Kalau sampai kayak gitu? Iya, kalau sampai diludahin, si Tionghoa kan ada yang diem ngalah, ada yang ngelawan, Pak. Iya. Kalau ke teman-teman Tionghoa dari Medan, Pontianak atau Belitung, itu kan galak-galak juga. Kalau ngelawan kan jadi perang. Makanya saya bilang, ayo kita datang, kita bikin Bapak suasana datang itu? Saya datangin ke Habib Rizik. Saya bilang, nggak ada teman-teman Tionghoa yang melegalisasi apa yang dikatakan oleh teman kita yang namanya ya menista agama. Akhirnya mereka ngerti, sehingga terjadi persahabatan di antara teman-teman Habib Rizik dengan saya. Sampai sekarang kita berteman baik. Ya kan, saya kan maunya berteman sama siapapun. Buat saya satu musuh kebanyakan. Guys, luar biasa betul Yusuf Hamka nih guys. Nah, baru saya tahu guys, rupa-rupanya di Indonesia itu ada juga salah faham yang pernah terjadi di antara Tionghoa dan juga orang-orang di sana kan. Tapi itulah toleransi menyatukan mereka. Satu kisah silam yang harus dijadikan contoh agar tidak berulang kan. Nah, kita sambung lagi nonton guys. Ya 1000 teman kekurangan saya. Agama apapun ya. Agama apapun, sukunya pun apa. Nggak ada agama juga kita temenin. Iya, kayak burung-burung itu, Pak. Itu nggak ada agama, tapi setiap pagi dia datang, saya kasih jagung. Bahkan kalau ada burung-burung kuntul, burung-burung laut itu datang ke tempat saya beliin lele, saya potongin lele, saya kasih makan. Itu jadi Karena makhluk Tuhan juga. makhluk Tuhan. Masuk Islam umur 23 ya? 24. 24. Tahun 81 kalau nggak salah, Be? Yes, 24. Saya kan lahir tahun 57. 57. 81 betul ya? Iya, 23 going to 24 actually. Iya. Inspirasinya kayaknya gue baca, apa iya cuman sering lihat orang sholat gitu. Tiba-tiba Babe tergerak untuk datang ke Masjid Al-Azhar ya? Dan akhirnya Jadi Islam ini telah membentuk karakter saya dari muda sebenarnya. Karena teman-teman saya Islam semua, dan kalau orang bilang bukan kaum abangan, kaum yang tidak bersendal, nyeker gitu semua. yang di Pasar Baru nih? Di Pasar Baru, atau Krekot. besar? Krekot ya? Krekot Bundar itu. Bapak lahir di Krekot Bundar. Krekot Bundar ya? Orang tua saya kelahiran Kalimantan Timur semua. Kami di situ nyeker. Jadi nyeker, pernah satu hari, depan rumah saya kan masjid. Jadi selain karena teman-teman muslim, terus lihat teman-teman sering sholat, depan rumah saya masjid. Ibu saya waktu itu sakit nyari stroke. Pas di depan rumah saya, speaker toanya ke tempat kami, ke rumah kami. Saya waktu itu kan banyak teman-teman muslim, walaupun saya belum muslim, saya berinteraksi. Bergaul ya? Bergaul. Saya bicara sama pengurus masjidnya, saya bilang, Pak Kiai, saya manggilnya selalu Pak Kiai kan, pokoknya pengurus masjid saya anggap Kiai lah. Kalau dulu orang bepeci saya anggap Kiai pokoknya gitu kan. Saya bilang, Pak Kiai, ibu saya sakit, ibu saya kadang-kala suka kebangun-bangun malam kalau dengar suara azan, boleh nggak bantu saya? Tolong deh 3 hari dikecilin sampai ibu saya sembuh, atau nanti kami cari tempat saudaranya kami pindahin. Dia bilang, waktu itu saya namanya Alun, kamu nggak usah khawatir katanya. Kita nggak pakai speaker luar, speaker dalam aja. Kamu minta 3 hari, saya kasih seminggu katanya.
Akhirnya seminggu sampai ibu saya sembuh, nggak jadi stroke. Nah di situ saya lihat toleransinya umat Islam luar biasa. Ini salah satu yang bawa saya masuk Islam sebenarnya. Jadi Luar kalau biasa, guys, kita pakai kisahnya. toa, kita tidak toleransi kepada tetangga, jelas itu salah karena menurut saya guru-guru saya yang mengajarkan, Rasulullah tuh pernah cerita bahwa barang siapa yang menzolimi umatku, menzolimi minoritas, dia bukan umatku. Ya. Ya, bahkan saya bisa baca. Saya ada satu tulisan, ada perjanjian ini loh, Medina? perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah, Itu Arab Quraisy ya. Quraisy ya. Itu waktu itu dia kalau nggak salah Rasulullah bilang kepada Abu Bakar, itu yang mendapat gelar As-Siddiqi gitu ya, orang yang jujur gitu, bahwa kalau kamu melihat orang-orang yang non-muslim tidak punya tempat ibadah dan meminta kepada kita, kita wajib membuatkan tempat ibadah buat mereka. Luar biasa. Nah itu, jadi juga ada surat dari teman-teman itu. Satu hari Nabi katanya berkirim surat dan menyurati kaum Kristen Najran. Ya, yang menarik dari kearifan Nabi ya, isi dari bunyi suratnya, bila mereka membutuhkan bantuan dalam memperbaiki rumah ibadah mereka atau apa saja yang berkaitan dengan urusan agamanya, ya, mereka bisa dibantu dan hal tersebut termasuk pengukuhan bagi mereka yang dapat mendukung masalah untuk agama mereka. Itu dianggap sebagai komitmen untuk memenuhi janji Nabi yang sangat toleransi. Nah makanya kalau kita sebagai umat manusia, kalau kita nggak bisa toleransi, Nabi aja bertoleransi. Gila. Oke guys. Nah. Guys, itu dia Baba Alun guys. Sebuah pembahasan yang asal saya dengar kisah-kisah Baba Alun nih memang betul-betul luar biasa guys. Saya suka betul, siok betul guys dengar dia punya cerita-cerita, secara tidak langsung memotivasikan saya guys menjadi orang yang lebih baik. Dan kita akan sentiasa rasa yang mau jadi lebih baik daripada diri sekarang kalau dengar motivasi seperti ini. Nah guys, itu dia. Tidak sangka Baba Alun pernah 5 kali ditangkap polisi guys. 5 kali ditangkap polisi. Nah, orang yang hebat itu akan mengangkat kegagalan ataupun peristiwa lama dia untuk dijadikan sebagai batu loncatan untuk menjadikan diri dia lebih berharga dan akan menjadikan diri dia itu lebih berjaya daripada masa lalu guys. Nah itu dia. Saya rasa sangat luar biasa lah Baba Alun atau Jusuf Hamka guys. Dan terima kasih kepada kalian kawan-kawan yang sudi bagi saranan untuk saya nonton video ini. Kalian memang terbaik guys. Terima kasih sebab bagi saya nonton video ini saya sangat hargai guys. Saya sangat hargai. Jika kalian ada masukan lagi, kamu boleh komen di ruangan komen di bawah dan kita boleh bincangkan bersama guys. Video ini sangat bagus bagi saya. Moga juga turut memberikan info ataupun impak positif kepada kalian semua guys. Oke, nah saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Moga kalian terhibur guys. Terima kasih kepada kalian yang sudi untuk nonton. Salam persaudaraan, salam kekeluargaan. Terima kasih karena menonton. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum. Moga kalian semua selalu sehat-sehat saja. Kita akan berjumpa lagi.